Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kiranya Roh Kudus meneguhkan kita semua sampai kesudahannya, sehingga kita tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 5 mengajarkan satu kebenaran yang mutlak, yang harus kita pahami, yakini, dan harus jadi fondasi iman orang percaya. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus menyatakan pada kita bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, dengan firman ini Tuhan mau sampaikan bahwa dia adalah segala sesuatu bagi kita. Dia adalah satu-satunya penopang hidup kita. Tuhan adalah, Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Artinya yang memelihara kita setiap hari, beri nafas kita tiap pagi, membuat tubuh kita berfungsi baik, roh kita sehat, jiwa kita sehat, dan punya tujuan kekal itu dia. Dan dia juga yang memberi rezeki pada kita setiap hari. Bahkan dia juga yang menjagai keluarga kita, anak-anak kita, semua dijauhkan dari malapetaka setiap pagi, setiap waktu. Itu artinya Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kehidupan kita. Kemudian Tuhan Yesus katakan, selama kita di dalam dia, maka kita akan berbuah banyak. Ini kata Yohanes 15 ayat 5. Hidup kita akan berbuah-buah, artinya ada manfaatnya. Berbuah artinya hidup kita ini memberi kontribusi buat pribadi yang lain. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ada buahnya, ada kontribusinya buat orang lain. Banyak manfaat yang kita berikan bagi kehidupan ini. Dan kalau saudara baca di ayat 8, kita akan tahu bahwa buah-buah itu mempermuliakan Allah Bapa di surga. Nah, inilah buah kontribusi yang paling utama. Betapa bahagianya kita kalau kita bisa mempermuliakan Bapa di surga. Debu tanah yang tidak berarti ini bisa mempermuliakan Allah Bapa, pencipta alam semesta. Menurut saya ini kebahagiaan yang sejati. Yaitu ketika kita tinggal nempel dalam Yesus dan Yesus jadi sumber segala sesuatu bagi kita, maka kita akan memuliakan Tuhan. Cuman syaratnya mutlak, yaitu tinggal di dalam Yesus. Yesus harus jadi satu-satunya sumber kita. Tidak perlu ditambahin, tidak perlu kurangi, tidak perlu revisi. Hanya Yesus. Hidup kita bisa memuliakan Bapa. Hanya terjadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber. Nah, cara prakteknya gimana? Supaya Yesus bisa mengalirkan kehidupan sebagai sumber bagi kita, caranya bagaimana? Kita akan baca di ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Caranya adalah kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Firman tinggal di dalam kita dan kita hidup di dalam firman. Kita percaya, kita imani, kita lakukan. Nah, prakteknya kalau di dalam Yohanes 15 ini di dalam kalimat terakhir. Yohanes 15 ayat 5 ya. Sebab, nah ini saudara, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, pada kenyataannya kita setiap manusia, baik dia yang mengenal Yesus maupun yang tidak tinggal di dalam Yesus, semua manusia bisa berbuat segalanya. Nah, padahal ayat ini bilang di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau gitu, Tuhan Yesus kali ini tidak sedang bicara tentang kegiatan normal sebagai manusia. Tapi yang Tuhan maksud adalah tidak bisa berbuat apa-apa ini maksudnya adalah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Seperti tadi. Maka debu tanah yang tidak berarti ini, yaitu seluruh umat manusia, tanpa Yesus hidupnya tetap akan menjadi tidak berarti dan mati. Nah, perkataan ini tepat seperti yang disampaikan Tuhan di Taman Eden pada Adam dan Hawa, yaitu larangan makan buah pengetahuan baik dan jahat.
Tuhan ngomong, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu di Kejadian 2. Banyak yang memperolok Alkitab karena ayat ini. Dikatakan, oh Tuhanmu keliru. Karena Adam dan Hawa pada waktu mereka makan buah itu, mereka masih hidup. Adam malah hidup sampai 930 tahun. Saudara, itu bukan Alkitab yang keliru. Tapi kitanya, manusianya yang tidak memahami. Nah, Tuhan itu sedang bicara tentang kekekalan. Ketika Adam makan dosa itu, maka dia terpisah dari Yesus. Makanya dia dikatakan mati. Karena di luar Yesus, Adam hanya melakukan kegiatan yang sia-sia. Makan, tidur, berbisnis, berkegiatan, tua, kemudian mati, terpisah dari Yesus selamanya. Sia-sia. Tapi saudara, sebenarnya kalau digali lebih dalam, tubuh Adam juga mengalami kematian saat itu juga. Nah, kalau penelitian para ahli itu kan mengatakan bahwa tubuh manusia itu mengalami kematian jutaan selnya setiap menit kalau tidak salah. Sampai tubuh itu benar-benar mati pada usia tertentu. Nah, manusia di luar Yesus itu tubuhnya mati perlahan-lahan. Itu terjadi pada saat kita jatuh di dalam dosa melalui peristiwa di Taman Eden manusia ya. Buahnya, kontribusinya mati juga. Tidak ada kemuliaan bagi Tuhan yang dihasilkan. Kalau manfaat buat sesama manusia mungkin masih bisa dilakukan di luar Yesus. Tapi itu semua tidak ada dampaknya di hadapan Tuhan, itu semua sia-sia. Kebaikan manusia itu lenyap di hadapan Tuhan, itu Yesaya 64 ayat 6. Sia-sia seperti kain kotor. Nah saudara, itulah makna tidak dapat berbuat apa-apa di luar Yesus. Tapi ketika saya merenungkan ayat ini, Roh Kudus menyatakan ada satu lagi maknanya. Yaitu makna perkataan Tuhan Yesus, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini ada makna yang terkandung di dalamnya. Tuhan sedang mengajari kita untuk rendah hati. Sebab semua yang bisa kita perbuat ini, semua yang menghasilkan kemuliaan bagi Bapa di surga ini adalah hasil yang dikeluarkan dari Tuhan Yesus sendiri. Ranting anggur itu bisa mengeluarkan buah anggur karena dia menerima sari-sari terbaik dari pokok anggurnya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, di luar Yesus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara bisa bayangkan kalau ada seorang yang tidak dapat melakukan apa-apa, tapi dia masih punya nyawa, itu namanya koma. Dan orang koma itu memedihkan, baik bagi keluarganya maupun bagi dirinya sendiri. Nah, kita jangan sampai keluar dari Yesus, terputus dari Yesus, dan menjadi koma. Nampaknya masih bernyawa, tapi hidupnya sia-sia. Meskipun bisa melakukan sejuta kebaikan, tapi ternyata kebaikan itu hanya topeng kemunafikan untuk memuaskan jiwanya sendiri, untuk menghapuskan rasa bersalahnya sendiri pada Tuhan, untuk membuat alibi pada sidang pengadilan Tuhan besok. Saudara, kita orang percaya pikirannya jangan mau dikacau seperti ini ya. Kebaikan, kebenaran itu jangan mau dikacau. Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa dan mengalami maut, terpisah dari Tuhan bukan karena mereka tidak baik, tapi karena mereka tidak percaya pada perkataan Tuhan, pada firman Tuhan, tidak percaya pada ketetapan Tuhan. Dengan kata lain, Adam dan Hawa tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan dia mati dan jatuh dalam dosa. Nah, demikian juga dengan keselamatan. Jika ada orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka artinya orang tersebut percaya pada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah benar. Nah, inilah yang membawa keselamatan. Tidak percaya pada Tuhan itu artinya menghina Tuhan. Kalau percaya pada Tuhan itu artinya mengasihi dan menghormati Tuhan. Makanya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaan kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri, itu kata firman Tuhan. Jadi saudara, melalui ayat ini Tuhan Yesus juga sedang mengingatkan kita untuk selalu rendah hati. Sebab segala sesuatu yang ada dan terjadi pada hidup kita sampai detik ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, ini akan menolong kita tetap sadar bahwa kita ini adalah kemurahan Tuhan belaka.
Nah, mari kita jalani kehidupan ini dengan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita, karena hidup kita ini adalah kemurahan Tuhan saja. Amin. Shalom.